Selamat pagi Ibu. Baik, gimana kabar hari ini? Baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai sesi perkuliahan ini, bagi yang bertugas untuk membaca doa, silakan. Baik, doa akan saya pimpin. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami memulai perkuliahan dengan penuh harapan dan semangat. Kami memohon bimbingan agar diberikan kecerdasan dan memahami ilmu, ketekunan dalam belajar, serta hati yang lapang dalam menerima pengetahuan. Doa selesai. Baik, untuk permulaan pada hari ini saya buka dengan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dalam budaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, salam harmoni. Baik semuanya, terima kasih. Jadi hari ini boleh nggak Ibu bertanya dulu, bagaimana kabar kalian semua? Apakah ada yang ingin men-sharing tentang kabarnya hari ini atau ada hal yang bisa untuk di-sharingkan? Baik, siapa yang ingin bersharing? Saya Bu. Baik, silakan Nina. Untuk hari ini saya sangat happy Bu karena dapat bekal banyak. Kebanyak. Baik, ada lagi? Saya Bu. Baik, silakan Nina. Hari ini pesan saya capek Bu karena tugasnya banyak banget. Capek ya. Jadi harus tetap semangat ya walaupun capek. Ya Bu. Baik. Jadi kita langsung mulai saja sesi kuliah kita. Jadi di sini Ibu akan membawakan materi tentang konseling kognitif yang tekniknya itu restrukturisasi kognitif. Bagaimana untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam penilaian tabiat orang. Jadi sebelum kita memulai materi ini, Ibu ingin bertanya, pernah nggak kalian berpikir tentang pada saat ketemu orang baru, bagaimana perasaan kalian atau menilai seseorang itu? Seperti biasa dikatakan first impression kalian kepada seseorang. Mungkin ada yang ingin sharing tentang first impression biasa ke orang, bagaimana pas bertemu awal? Ya Bu. Baik, silakan Nina. Mungkin saya tuh pernah pertama kali ketemu Dina. Ya. Dia tuh kayak dari raut wajahnya itu kan kayak judes. Jadi saya mikir orang ini pasti galak, nggak suka diajak berteman. Ternyata setelah itu nggak Bu, dia baik, dia peduli sama teman. Gitu sih. Baik, jadi kita bisa simpulkan dalam kita menilai tabiat orang itu mungkin yang pertama itu kita bisa mungkin nilai dari konsistensi perilakunya, cara dia berkomunikasi, seperti mungkin dari cara berkomunikasinya dia mungkin tidak banyak dalam berkata-kata, atau mungkin dari ekspresinya yang seperti Lina tadi katakan bahwa ini itu mukanya jutek, dan sikap terhadap orang lain, bagaimana dia merespon seorang dan dalam berbagai situasi. Jadi baik, kita langsung mulai saja tentang pembahasan dari penilaian tabiat orang. Jadi penilaian tabiat orang itu sebuah proses multisional dan sistematis yang berupaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami karakteristik psikologi yang relatif, stabil, dan pola perilaku yang khas dari seorang individu. Jadi lebih sekedar observasi sekilas. Jadi itu penilaian ini melibatkan tentang pengumpulan data yang cermat dari berbagai sumber. Jadi bagaimana individu tersebut secara fundamental berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Baik, jadi di sini kita akan melakukan penilaian terhadap tabiat orang yang dikatakan seorang, karena pernyataan di sini bisa juga tidak akurat, melainkan lebih menekankan apa yang secara konsisten dilakukan bagaimana individu tersebut berinteraksi dalam berbagai situasi. Dan di sini kita akan menggunakan teknik restrukturing kognitif, yaitu proses bagaimana kita mentreatment perilaku dan mengubah pola pikir negatif itu melalui prosedur, tahapan, dan manfaat penilaian tabiat orang dengan indikatornya, yaitu seperti yang Ibu sebutkan tadi, konsistensi perilaku, cara berkomunikasi, sikap terhadap orang lain, dan respon dalam berbagai situasi. Jadi di sini Ibu ingin bertanya, adakah yang pernah berpikir bahwa
tidak malu untuk takut untuk melakukan sesuatu karena takut dinilai orang itu negatif. Baik, silakan kita. Saya Bu, jadi saya merasa kalau saya ngomong tuh sama temen pasti di pikiran saya kayak wah dia kayaknya nggak suka nih sama saya, jadi saya langsung diam aja Bu, nggak jadi ngomong gitu loh. Jadi di sini Ibu ingin bertanya dulu, pernahkah kalian mempunyai pikiran negatif kepada seorang atau kalian yang ingin melakukan sesuatu tapi takut dinilai negatif kepada orang? Saya Bu. Baik, silakan Dina. Jadi Bu, saya merasa kalau saya sedang bicara sama temen tuh pasti di pikiran saya langsung muncul ih dia pasti nggak suka nih sama saya kayak gitu, dan tiba-tiba saya langsung diam gitu nggak jadi ngomong Bu. Jadi ketika pikiran Nina muncul itu pasti kayak pikiran itu dia pasti nggak suka sama saya atau dia mikir saya aneh. Jadi pada saat pikiran itu bagaimana perasaan Nina? Ya Bu, saya langsung jadi minder Bu, malu, terus jadi nggak berani ngomong gitu. Baik, jadi pikiran itu langsung memicu perasaan minder dan membuatmu menarik diri. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa dasar atau bukti yang membuat Lina berpikir bahwa teman Lina itu pasti tidak suka atau pasti mengganggu? Sebetulnya nggak ada bukti yang jelas sih. Mereka nggak pernah bilang langsung sih Bu. Oke, jadi itu hanya sebuah asumsi atau dugaan, bukan fakta yang terbukti. Apakah ada kemungkinan lain kenapa mereka bisa atau mungkin mereka sedang fokus dengan kegiatan lain atau memang lagi tidak mood berbicara yang tidak ada hubungannya dengan dirimu? Bisa jadi sih Bu, tapi saya langsung kepikiran yang buru-buru gitu Bu. Nah, yang itu kita sebut sebagai distorsi kognitif atau pola pikir yang keliru. Jadi pikiran Lina langsung melompat ke kesimpulan negatif tanpa bukti yang cukup. Apakah kamu ingat ada momen bagaimana kamu berpikir negatif tentang seseorang, tapi ternyata orang itu bersikap baik padamu? Pernah Bu, dulu saya pernah mikir teman saya si Rina itu sombong karena dia jarang senyum. Tapi ternyata pas saya nyapa duluan dia ramah banget dan malah banyak cerita. Ya, bagus sekali. Jadi kalian bisa melihat itu adalah contoh nyata bagaimana pikiran negatif kita bisa jadi tidak akurat, bahkan menyesal. Jadi apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman dengan Rina? Jangan langsung mikir jelek-jelek Bu, kadang apa yang kita pikirkan belum tentu benar. Baik, tepat sekali. Jadi Ibu ingin bilang, jadi mulai sekarang ketika pikiran negatif itu muncul tentang seseorang, saya ingin kamu mencoba atau saya ingin adik-adik sekalian mencoba melakukan hal pertama. Jadi hentikan sejenak pikiran itu, sadari bahwa itu hanya pikiran, bukan kebenaran mutlak. Dan saya ingin tanya Lina lagi, apa buktinya pikiran ini benar? Apakah ada penjelasan lain? Susah nggak ya Bu? Pikiran itu kadang datang cepat banget. Baik, jadi awalnya memang butuh latihan, tapi bisa dilatih. Anggap saja pikiran negatif itu bisa kamu milih untuk membiarkan lewat saja, atau kamu bisa memilih untuk mengamati awan atau mempertanyakan. Baik, nanti saya minta kepada Lina, kita akan latih ini terus dan terus ke sesi berikutnya. Ibu. Baik, itu saja yang ingin Ibu sampaikan tentang materi hari ini. Terima kasih kepada kalian sudah mendengarkan dan sudah mau bersharing tentang pengalaman kalian dalam pikiran negatif ini. Baik, Ibu mengakhiri sesi kuliah ini dan bagi yang bertugas untuk pimpin doa dipersilahkan. Baik, doakan saya pimpin. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas ilmu yang telah kami pelajari hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri kami dan orang lain. Berikanlah kami kemampuan untuk mengamalkan dan menjaga ilmu ini dengan bijak. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang dan pertemukanlah kami kembali dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Baik, doa selesai.
Perkuliahan hari ini saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Teman-teman sekalian, baik kita bertepuk tangan dulu untuk